Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Nina dalam mata pelajaran ekonomi kelas 12. Hari ini, Ananda, saya akan membahas materi yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama, KD 3.3, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, kemudian KD 4.3 yaitu membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Perhatikan gambar berikut. Ya, Ananda, di sini Bu Nina tampilkan gambar Tentrem Hotel Yogyakarta. Ini adalah salah satu contoh perusahaan jasa di bidang hotel dan penginapan. Kemudian yang kedua adalah gambar bengkel. Bengkel juga merupakan salah satu contoh perusahaan jasa, yaitu memberikan jasa servis, memberikan jasa kepada kita yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya. Coba anak-anak cari tahu contoh lain perusahaan jasa yang ada di sekitar Ananda. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan jasa yang tadi Brina contohkan, itu pasti ada transaksi-transaksi akuntansi. Nah, ini harus dicatat ke dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa saja siklus akuntansi perusahaan jasa? Siklus akuntansi perusahaan jasa yang pertama adalah tahap pencatatan. Di tahap pencatatan ini ada analisis bukti transaksi, jurnal umum, dan buku besar. Kemudian di tahap yang kedua ini ada tahap pengikhtisaran, yaitu kertas kerja, worksheet, dan juga jurnal penyesuaian. Kemudian di tahap yang ketiga, di tahap pelaporan, itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan juga laporan arus kas. Pada hari ini kita tidak akan membahas semuanya karena terlalu panjang. Hari ini Bu Nina akan membahas yang tahap pencatatan. Oke, tujuan yang pertama adalah nanti menjelaskan karakteristik perusahaan jasa, kemudian menjelaskan mekanisme debit dan kredit, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, dan yang keempat adalah melakukan pemindah bukuan atau posting ke dalam buku besar. Ini yang akan kita bahas hari ini. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, tahap pengikhtisaran akan dibahas di video yang selanjutnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, di tahap pelaporan juga akan Bu Nina bahas di video yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Karakteristik perusahaan jasa. Kita tadi di awal sudah tahu contoh-contoh perusahaan jasa. Ada hotel, kemudian ada bengkel, selain itu ada salon. Ini memiliki karakteristik ya yang beda dengan perusahaan yang lain. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melayani masyarakat di bidang jasa dengan memproduksi sesuatu yang tidak berwujud, yaitu jasa guna memperoleh keuntungan. Berbeda dengan perusahaan dagang, kalau perusahaan dagang itu ada wujudnya, ya, barang yang dijual beli itu ada wujudnya. Tapi kalau jasa itu tidak. Meskipun produk perusahaan jasa itu tidak berwujud atau berupa layanan, perusahaan jasa tetap membutuhkan produk berwujud untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Oke, karakteristiknya apa saja? Ya, karakteristik yang pertama adalah tidak berwujud. Maksudnya, tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tidak bisa dilihat atau diraba, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya. Yang kedua adalah berubah-ubah. Berubah-ubah itu tidak memiliki standarisasi, yaitu tergantung dari selera konsumen.
Kemudian karakteristik yang ketiga, tidak dapat dipisahkan. Dan yang keempat, tidak dapat disimpan. Oke, selanjutnya. Sebelum kita mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal, kita harus memahami dulu bagaimana mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit itu suatu aturan yang harus kita taati pada saat kita mencatat transaksi ke dalam jurnal. Ya, anak-anak silahkan diperhatikan tabelnya. Yang pertama, ada akun harta. Akun harta itu jika bertambah ditulis ke debit atau di debit. Kemudian kalau harta berkurang harus kita kredit, begitu. Kemudian saldo normalnya adalah debit. Yang kedua, akun utang. Akun utang kalau bertambah di kredit, berkurang di debit, kemudian saldo normalnya adalah kredit. Yang ketiga adalah modal. Modal itu jika bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya adalah kredit. Kemudian akun pendapatan dan akun beban ini merupakan akun nominal ya. Kalau harta, utang, modal tadi akun real. Kalau pendapatan dan beban ini akun nominal. Yang pertama dulu pendapatan. Pendapatan ini kalau bertambah harus dikredit. Kalau pendapatan berkurang harus di debit. Kemudian saldo normal dari pendapatan itu adalah kredit. Selanjutnya beban. Beban ini sama dengan harta. Kalau bertambah ini ya di debit, berkurang kita kredit, saldo normalnya adalah debit. Akun itu kan memang ada 5 ya nak ya. Bu Nina ulang, akun real, ada harta, utang, modal, akun nominal, pendapatan, dan beban. Ada 2 akun di bawah ini akun apa? Penyusutan atau akumulasi penyusutan ini adalah akun kontra dari harta. Maka peraturannya adalah kebalikannya dari harta. Kalau penyusutan, maka kalau bertambah kita kredit, akumulasi penyusutan ya, berkurang kita debit, saldo normalnya adalah kredit. Prive adalah akun kontra dari modal, maka kalau bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya adalah debit. Nah, jadi bisa kita simpulkan anak-anak, saldo normal yang debit itu ada 2, yaitu harta dan juga beban. Kemudian saldo normal kredit, ini ya, ada 3. Yang pertama hutang, yang kedua modal pemilik, yang ketiga adalah pendapatan. Anak-anak perhatikan, kalau saldo normalnya debit, itu berarti kalau bertambah kita debit. Kalau saldo normalnya kredit, maka kalau bertambah kita kredit. Jadi anak-anak menghafalnya seperti itu. Kalau saldo normal debit, bertambah kita debit. Kalau saldo normalnya kredit, kalau bertambah kita kredit. Tuh. Nah, sekarang kita akan mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan jasa ke dalam jurnal umum ya. Oke, tapi kita tahu dulu pengertian dari jurnal umum itu apa. Ya, jurnal umum adalah tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti dengan menyebutkan akun yang akan didebit dan akun yang akan dikredit. Lalu kegunaannya untuk apa? Untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke buku besar dan mengontrol keseimbangan jumlah debit dan kredit. Itu adalah pengertiannya. Sekarang bentuknya. Anak-anak coba perhatikan. Bentuk jurnal umum itu yang pertama terdiri dari identitas perusahaan, yaitu jurnal umum, nama perusahaan, kemudian per, ini diisi periodenya. Ya, misalnya periode 31 Desember 2020 misalnya. Kemudian ada hal 1, ini artinya halaman 1. Ya, kemudian yang paling ujung ya,
ada tanggal, itu kita isi tanggal terjadinya transaksi. Kemudian ada kolom keterangan, itu kita isi akun apa yang didebit, akun apa yang dikredit, dan juga keterangannya. Kemudian kolom yang ketiga, kolom referensi. Ini akan kita catat pada saat kita nanti akan melakukan posting. Ya, kalau pas mencatat jurnalnya itu belum kita isi. Nanti ketika kita posting, kita baru mengisi kolom referensi ini dengan nomor akun masing-masing. Kemudian kolom debit ini diisi jumlah berapa yang didebit, kemudian kolom kredit itu adalah diisi jumlah berapa yang dikredit. Nah, langsung kepada contohnya. Tanggal 1 Juli, Ana mendirikan usaha salon jelita dengan menyetor uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan peralatan senilai 8 juta rupiah sebagai modal. Kita analisis, Ana menyetorkan uang tunai sehingga uang tunai perusahaan itu bertambah, yaitu sebesar 10 juta kita tulis pada akun kas. Ya, sehingga analisisnya kas bertambah di debit sebesar 10 juta dan peralatan bertambah di debit sebesar 8 juta, kemudian modal bertambah di kredit 18 juta. Penulisan atau pencatatan ke dalam jurnalnya bagaimana? Gini nak ya, tanggal diisi Juli tanggal 1, kas debit 10 juta, peralatan debit 8 juta, modal kredit 18 juta, ada keterangan investasi pemilik. Transaksi yang kedua, tanggal 5 Juli, Ana membeli perlengkapan salon sebesar 2.500.000 secara tunai. Kalau membeli perlengkapan, berarti kalau membeli uang perusahaan berkurang, maka pencatatannya kas berkurang, dikredit 2,5. Kalau kita beli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah, maka perlengkapan bertambah di debit sebesar 2,5 juta. Dimasukkan atau dicatat ke dalam jurnal umum seperti ini. Jadi tadi sudah ada transaksi yang pertama tanggal 1 ya, bawahnya tanggal 5, itu perlengkapan debit 2.500.000, kas kredit 2.500.000, keterangannya membeli perlengkapan tunai. Lanjut, transaksi yang ketiga. Tanggal 8 Juli, membayar sewa gedung untuk 3 bulan ke depan sebesar 3 juta rupiah. Kalau kita membayar, berarti gimana? Kasnya berkurang atau dikredit sebesar 3 juta, beban sewa bertambah, di debit sebesar 3 juta. Kita catat dalam jurnalnya. Oke, tadi sudah ada tanggal 1, tanggal 5, sekarang tanggal 8 ini. Beban sewa debit 3 juta, kas kredit 3 juta, keterangannya adalah membayar beban sewa. Lanjut ya, tanggal 15, Ana menerima utang dari bank. Kalau menerima utang dari bank, berarti kas perusahaan kan bertambah. Maka kas bertambah di debit 10 juta, utang bertambah di kredit sebesar 10 juta. Oke, dicatat ke dalam jurnal, tanggal 15, kas bertambah 10 juta, utang bertambah di kredit 10 juta, keterangannya adalah menerima utang dari bank. Lanjut ya. Tanggal 19, diterima pendapatan jasa dari pelanggan. Kalau kita menerima pendapatan berarti kas kita bertambah, maka kita debit sebesar 8 juta, utang, maaf di sini maksudnya pendapatan ya nak ya, pendapatan bertambah di kredit sebesar 8 juta, maaf. Itu ada kesalahan penulisan ya, yang benar adalah pendapatan. Tanggal 19, kas bertambah di debit 8 juta, kemudian di kredit 8 juta pada akun pendapatan. Kemudian keterangannya adalah menerima pendapatan jasa. Kemudian kalau transaksinya sudah ada semua, kita jumlahkan. Jumlah debit dan kredit harus balance. Kalau tidak balance, berarti ada kesalahan dalam pencatatan. Oke,
Gimana anak-anak? Semoga sudah paham dengan penjelasan Bu Nina dalam mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, tadi di tahap pencatatan itu tidak hanya mencatat ke dalam jurnal umum, ada lanjutannya, yaitu adalah memposting, gitu ya. Nah, ini sebelum kita posting, kita lihat dulu jurnal kita yang sudah jadi. Jadi, jurnal yang sudah jadi itu ada di atas ya, jurnal umum, Salon Jelita per 31 Juli 2021, lengkap ya, ada halaman, kolom tanggal terisi, keterangan terisi, debit dan kredit terisi dengan jumlah yang sama atau balance antara debit dan kredit. Setelah kita mencatat ke dalam jurnal umum, kita akan lakukan posting ke buku besar. Nah, posting ke buku besar ini berarti anak-anak memindahkan jumlah yang tadi ada di jurnal umum ke dalam buku besar. Tapi kita tahu dulu apa itu buku besar ya. Sebentar. Oke. Sebelum kita membahas atau bagaimana cara memposting, buku besar itu apa? Buku besar itu adalah kumpulan akun-akun sejenis yang satu sama lain akan saling berhubungan secara sistematis ya. Kemudian posting itu adalah pemindah bukuan akun-akun dari jurnal ke buku besar. Pemindahan ini masing-masing akun akan terkelompokkan dan diberi kode akun yang sesuai. Sekarang kita akan melihat macam-macam bentuk buku besar. Buku besar yang pertama adalah bentuk T. Ini yang paling sederhana, ya seperti huruf T. Ada nama akun, nomor akun, kemudian ada debit dan kredit. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk dua kolom atau skontro. Kita lihat perbedaannya anak-anak. Kalau bentuk dua kolom itu sebetulnya hampir sama dengan yang bentuk T. Hanya kita buat dalam kolom. Jadi ada tanggal keterangan referensi debit, kemudian tanggal keterangan referensi, yang terakhir adalah ini kredit. Kemudian bentuk buku besar yang selanjutnya, yang ketiga ini ya nak ya, itu adalah bentuk 3 kolom atau saldo tunggal. Kalau bentuk 3 kolom, kenapa dikatakan 3 kolom? Itu ada 3 kolom di sini, debit, kredit, saldo. Kemudian yang keempat, biar tahu bedanya, kalau yang bentuk 4 kolom, itu debit, kredit, kemudian di sini saldonya adalah debit dan kredit gitu ya anak-anak ya. Saldonya ada 2, tetapi kalau yang saldo tunggal tadi hanya 1 saja. Nah, ini anak-anak harus diperhatikan ya, bagaimana cara posting ke buku besar. Oke, cara posting ke buku besar itu adalah dasarnya adalah jurnal umum. Mohon anak-anak diperhatikan. Untuk yang pertama kali kita posting adalah kas. Kas dari jurnal umum, debit sebesar 10 juta, kita masukkan ke akun kas atau kita pindahkan ke buku besar. Jadi yang atas ini adalah potongan jurnal, kemudian yang bawah ini adalah buku besarnya. Oke, kita satu persatu. Kas debit 10 juta, kita pindah ke akun kas 10 juta itu dengan menulis tanggal, diisi tanggalnya, kemudian keterangannya, diisi keterangannya tadi apa? Investasi pemilik. Nah ini penting. Kolom referensi ditulis JU1. JU1 itu artinya jurnal umum halaman 1. Kemudian kita pindahkan saldonya, ini ya, debit 10 juta, kemudian saldo 10 juta. Kemudian di kolom referensi pada jurnal umum, kita tulis 101, ini ya. 101 ini apa? Nomor akun kas. Gitu. Jadi yang kita lakukan, memindahkan jumlah yang di debit atau di kredit. Yang kedua, menuliskan pada kolom referensi, ya, baik di buku besar atau di jurnal umum. Sekarang, peralatan. Peralatan debit 8 juta. Ini kita pindahkan ke dalam buku besar akun peralatan, yaitu keterangannya investasi pemilik.
referensinya JU1, debit 8 juta, kemudian saldonya adalah 8 juta. Modal kredit 18 juta. Maka kita pindahkan ke buku besar akun modal. Ya, akun modal, keterangannya investasi pemilik, referensinya masih JU1, kemudian kredit 18 juta, maka saldonya juga kredit 18 juta. Itu adalah cara posting ke buku besar. Berarti transaksi tanggal 1 sudah selesai kita posting. Kemudian anak-anak silahkan dilanjutkan sendiri. Nanti tanggal 5 itu diposting ke dalam akun-akun yang sesuai. Kemudian tanggal selanjutnya diposting ke buku besar sesuai dengan akun-akunnya. Nah, kalau kita sudah selesai posting, ya anak-anak seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kas tadi ada di transaksi tanggal 1, tanggal 5, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 19. Kita sudah mindahkan ya. Ceritanya sudah mindahkan dari buku besar, dari jurnalnya. Ketemulah saldo sebesar 22.522.500.000. Kemudian perlengkapan, saldonya debit 2,5, peralatan debit 8 juta, utang, modal, pendapatan, beban sewa, ada saldonya sesuai dengan saldo normal masing-masing. Nah, itu adalah posting dari jurnal ke buku besar. Mungkin itu saja anak-anak yang dapat Bu Nina sampaikan hari ini. Untuk di video selanjutnya, kita akan melanjutkan setelah kita sudah selesai posting ke buku besar, kita akan melakukan penyusunan neraca saldo, kemudian membuat kertas kerja, jurnal penyesuaian, dan nanti di akhir akan membuat laporan keuangan. Terima kasih anak-anak, sukses selalu. Bu Nina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.